Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, kita juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut atau melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dibarengi dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus apa yang kita upayakan dari mulai tenaga, waktu yang kita luangkan untuk bisa hadir di majelis ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan bayangkan bahwa orang yang hidup bersama Nabi, sahabat Nabi itu jangan dibayangkan bahwa setiap sahabat Nabi ketemu Nabi tiap hari. Enggak. Jadi ada sahabat yang ketemunya sejumat sekali, ada yang ketemunya bahkan 1 tahun sekali, ada juga yang ketemunya tiap hari, ada juga yang dekat dengan Nabi tapi jarang ketemu. Jadi kehidupan Nabi Muhammad SAW seperti kita kebanyakan, kita bertemu dengan orang-orang sekitar kita dengan kadar kebutuhannya masing-masing. Jadi banyak yang bertemu kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka bertanya tentang sesuatu yang sudah sering ditanyakan oleh orang-orang terdekat. Nah, ini ada orang yang kemudian nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang jarang bertemu Nabi Muhammad, tidak sering bertemu Nabi. Kemudian sekali bertemu dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Jadi ditanya Nabi Muhammad tentang kapan kiamat datang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, sa'alta 'anis sa'ati wa ma'adat. Engkau nanya tentang kiamat datang, emang sudah siap apa? Kalau kiamat dibilangin besok, emang sudah siap apa? Jadi Nabi Muhammad bertanya, tapi Nabi Muhammad balik tanya, nanya kiamat datang, emang sudah siap apa? Lalu orang ini bilang, ya Rasulullah, ma'adatu min kabir. Ya Rasul, wala a'adatu min kathiri sadaqati wala kathiri salati wala kathiri sawm. Ya Rasul, saya sih gak punya ibadah yang banyak. Ibadah saya ya biasa-biasa aja. Salat yang wajib-wajib aja. Puasa sunnah hampir gak pernah. Puasanya cuma yang wajib doang. Dan apa yang halal saya kerjain, apa yang haram saya nggak kerjain. Jadi biasa-biasa aja. Illa cuma ya Rasul, ada satu ibadah yang saya bisa andelin. Apa ibadah yang bisa diandelin? Kata dia, hubbullah wa rasulah. Saya itu orang yang cinta banget kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ibadah saya emang dikit. Kalau cuma ngandelin sholat saya cuma yang wajib doang. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah udah jarang. Apalagi modelan sholat duha, sholat witir, hampir nggak pernah. Sholat witir kalau nggak tarawih di masjid gak ada witiran. Kalau tarawih di masjid itu juga kalau sempat kan gitu. Karena biasanya yang 20 habis Assalamualaikum pulang tuh nggak sholat witir. Pokoknya susah sholat sunnah. Kalau puasa yang wajib doang, puasa sunnah hampir nggak pernah. Kemudian sedekahnya juga dikit. Cuman saya ini termasuk orang yang cinta banget dengan Rasul. Saya ini orang yang hampir gak pernah ketemu Rasul, ketemu jarang-jarang. Tapi kan saya punya banyak teman, punya banyak kerabat yang sering cerita tentang bagaimana sifatnya Rasul. Yang itu kemudian saya jadi cinta banget sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bilang begini, al-mar'u ma'a man ahad. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan yub'atsul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di hari kiamat. Ini kan orang nanya tentang kiamat. Kemudian Nabi Muhammad jawab, nanti di hari kiamat orang itu akan dibangkitkan bersama yang ia cinta. Orang itu akan dibangkitkan bersama yang ia cinta. Ini jadi kabar gembira bagi sahabat yang tadi. Kalau seandainya betul dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibangkitkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibangkitkan bersama Rasul, tentukan dalam keadaan, kondisi dan tempat yang baik. Karena tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan dalam keadaan buruk, di tempat yang buruk, dan juga dengan waktu, dengan kondisi yang tidak enak. Tak mungkin. Nabi Muhammad pasti dibangkitkan dalam keadaan baik, dan nanti tempat yang dituju setelah kebangkitan pun baik. Maka kalau kamu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dibangkitkan bersama Rasul. Kan begitu. Ibarat kita kalau lagi di bandara tuh, kita kalau cuma kita doang ya diperiksa macam-macam. Dari mulai badan diperiksa, tasnya diperiksa, ini itu diperiksa. Tapi kalau kita ikut rombongan menteri, itu kan beda lagi. Kalau kita ikut rombongan menteri, itu yang biasa dilakuin sama orang-orang biasa, dari mulai cek ini cek itu kan kita lewatin semua. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena kita ikut rombongan menteri. Langsung masuk pintu khusus, pintu rombongan menteri, kan begitu. Nanti juga kelasnya di pesawat beda. Kalau kita nanti dibangkitkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan rombongannya beda. Rombongan VIP kan gitu, very important person. Tidak mungkin kemudian kita dibangkitkan dalam keadaan yang buruk. Syaratnya apa? Cinta sama Rasul, nanti dibangkitkan bersama yang dia cinta. Maka begitu juga kalau kita lebih mengedepankan cinta kita kepada makhluk selain Nabi Muhammad SAW, ada orang yang lebih kita cinta, cintanya melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya kita akan dibangkitkan bersama mereka nanti. Anak-anak kita nih dari sekarang nih, kita kenalin siapa Nabi Muhammad SAW. Ya sekedar idola sih boleh, cuman jangan sampai jadi panutan, kan gitu. Kalau nanti dia jadikan itu idolanya sebagai panutan, contoh Ronaldo, siapa lagi tuh, Messi, dan dibangkitin bersama mereka. Tuh orang-orang kayak gitu kan nggak punya iman. Kalau nggak punya iman kan tidak dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Kan ya, jangankan iman, ini sunat aja nggak ada Messi, kan gitu. Maka itu dibangkitkan dalam keadaan yang buruk. Maka itu kalau kita cintanya kepada orang selain Nabi Muhammad SAW, maka itu cinta kepada Nabi Muhammad itu bukan sebuah anjuran bagi seorang muslim. Cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah kewajiban. Jadi seorang muslim suka atau suka, mau nggak mau, dia harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang itu kewajiban kita. Kewajiban kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kalau dikatakan cinta,
Gimana sih sebenarnya yang disebut cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kalau timbang ngaku cinta kepada Nabi, kita semua ngaku, kita semua cintanya sama Nabi Muhammad. Kan ya? Orang kalau Muslim ditanya cinta pada Nabi Muhammad SAW, pasti jawabannya sama semua cinta. Baik itu dia orang kaya, orang gak kaya, baik dia orang kampung atau dia orang kota, baik dia anak muda atau dia orang tua, baik dia orang tampan atau orang kurang tampan. Kalau ditanya cinta sama Nabi, pasti jawabannya cinta. Siapa yang gak cinta Nabi? Cuman apa iya timbang jawab cinta doang berarti sudah dikatakan cinta? Kan enggak. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu butuh pembuktian. Ini mumpung masih bulan Maulid, mumpung masih bulan Maulid, kita sekalian bahas cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebut cinta kepada Nabi Muhammad dijelaskan oleh Imam Nawawi Banten. Beliau punya kitab namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah Syarh Syu'ab Al-Imaniyah. Al-Futuhat Al-Madaniyah ini susah dicari bukunya. Saya punya buku Al-Futuhat Al-Madaniyah itu bukunya disatuin cetakannya sama kitab Nasaihul Kibar. Jadi kalau dulu kan kitab namanya kitab kuning, karena emang cetakannya itu kertasnya warna kuning beneran. Dulu biasanya cetakannya dikotakin, nah di samping kotak tuh masih ada tulisan. Nah, itu namanya Hawamish. Hawamish itu juga kitab. Nah kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah Imam Nawawi Banten itu ada di catatan pinggirnya kitab Nasaihul Kibar. Jadi orang dulu tuh nyetak buku, satu buku tapi isinya tuh 2-3 buku. 2-3 buku bahkan. Kasih patu saja yang sekarang tuh yang masih cetakan kitab kuning tuh sampai 3 buku di dalamnya. Kan ya? Nah beliau mengatakan tuh Imam Nawawi dalam kitabnya tersebut bahwa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu harus melakukan 4 hal. Jadi biar cinta kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW ini harus ada 4 yang mesti dikerjain. Pertama kata beliau, kata Imam Nawawi, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu kita pakai kaidah umum. Kaidahnya man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang cinta siapa, maka dia pasti banyak nyebut nama yang dia cinta. Itu kaidah umum, kaidah yang gak perlu pakai dalil, gak perlu pakai ayat, gak perlu pakai hadis. Orang kalau cinta itu mesti banyak nyebut nama yang dia cinta. Maka itu kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tinggal dihitung berapa kali kita nyebut nama Nabi Muhammad dalam sehari semalam. Dari buka mata sampai tutup mata lagi, berapa kita nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya tentu kan nyebut nama Nabi bukan Muhammad, bukan. Nyebutnya pakai sholawat. Jadi bersholawat kepada Nabi Muhammad itu standar minimal orang dikatakan cinta. Nah, tinggal kita hitung berapa kali kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dari mulai buka mata sampai tutup mata lagi dalam sehari. Karena kalau timbang kita sholawat pas lagi tahiyat akhir, kan ya? Di tahiyat akhir itu kan ada sholawat. Habis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kalau cuma sholawatnya pas tahiyat akhir, nggak bisa disebut cinta kepada Nabi. Karena sholawat di tahiyat akhir itu ya kewajiban. Orang nggak mungkin mengandalkan sebuah kewajiban sebagai ibadah sebagai bukti cinta. Emang kewajiban sholat kudu baca sholat. Ibarat orang kerja, masuk jam 8 keluar jam 4 sore, itu ya emang kerja kudu begitu. Tapi masuk kerja jam 8 keluar jam 4 tuh nggak bisa jadi andalan biar kita bisa naik pangkat, kan dia. Kalau mau naik pangkat bisa ngandel gitu, bisa punya omongan depan atasan itu kan kita bilang, Pak, saya ini orang-orang masuk jam 8, saya jam 6 udah di kantor. Saya udah kerja sana sini, saya udah bikin ini, bikin itu. Orang-orang belum pada nyampe. Jam 4 sore nih, orang-orang udah rapi-rapi mau pulang, saya masih kerjain kerjaan sampai jam 6 kadang-kadang. Saya ini
udah 10 tahun begitu apa yang nggak dinaikin pangkat lah kan, bos juga mikir kan gitu, ini orang rajin banget, dia sama OB rajin dia gitu, masuk kerja jam 6 pulang jam 6, kadang bisa lembur, kalau ada sampingan dikerjain juga, kalau lagi sedang hari libur dia nyamperin rumah bosnya, dia bawa bunga, dia bawa buah-buahan, persis kayak mau orang sakit. Orang bos itu kan jadi bilang, wah cakep, ini bisa jadi ada naik pangkat. Gitu juga kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW gak pernah. Untungnya kita tuh orang Syafi'i. Kita tuh dari dulu dikenalin sama orang tua kita, sama guru-guru kita mazhab Syafi'i yang di dalam sholat kita ada kewajiban baca sholawat di tahiyat akhir. Karena kewajiban sholawat di tahiyat akhir itu cuma punya mazhab Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Abi Hanifah nggak wajib sholawat. Mazhab Imam Malik juga nggak wajib sholawat. Yang bilang sholawat itu harus dikerjain ketika tahiyat akhir. Kalau nggak baca sholawat sholatnya batal. Itu Syafi'i sama Ahmad. Untung gitu kita orang Syafi'i. Jadi sudah terbiasa setiap sholat itu baca sholawat. Coba kalau nggak ada ini, rasanya susah tuh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ya? Maka itu para jemaah dirahmati Allah standar. Jadi standar cinta kepada Nabi Muhammad itu bukan pakai baju, kemudian ditulis I love Muhammad. Ini kan sekarang banyak nih model-model kaos anak muda, kan ya? Model-model kaos anak muda yang di depannya tulisan I love Muhammad kan gitu. Kemudian ada tulisan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Ya bagus nggak apa-apa. Cuman cinta itu bukan simbolnya bukan pakai kaos. Kalau kemudian punya kaos ada tulisan Muhammad berarti cinta. Tapi kalau nggak ada satupun di bajunya tulisan I love Muhammad berarti nggak cinta. Bukan itu standarnya. Sebagai sebagai perhiasan menunjukkan bahwa dia cinta Nabi ya bagus, tapi itu bukan standar. Standarnya itu minimal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tuh, dan sholawat ini fadilahnya kan banyak. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini fadilahnya banyak, sekaligus juga banyak masalah fikihnya. Dari mulai ketika azan ada nama Nabi Muhammad, kemudian tahiyat ada nama Nabi Muhammad, kemudian beberapa orang mengatakan boleh kan kalau kita menghormati Nabi kita tambahin sholawatnya pakai sajidah. Itu kan banyak masalahnya. Jadi sholawat itu fadilahnya banyak, sekaligus masalah fikihnya juga banyak. Jadi kapan waktu kita belajar sholat hukum sholawat. Tapi sholawat itu yang pasti sebuah kewajiban. Artinya tidak boleh tidak seorang muslim, kata Imam Malik yang bilang sholawat itu bukan kewajiban di sholat, tapi sholawat itu kewajiban seumur hidup. Jadi minimal kayak model haji, minimal dalam sepanjang umur tuh dia ucap sholawat sekali aja itu sudah gugur kewajibannya. Cuman kan nggak begitu, orang yang kalau cinta tuh ya namanya terus-terusan disebut, karena otaknya tuh kan penuh dengan nama yang dia cinta. Maka mulut menerjemahkan keluar terus nama Laila kan gitu, nama siapa Nuria, pokoknya perempuan-perempuan yang dia cinta namanya siapa. Apalagi model anak-anak muda, bujang sama perawan. Janda sama budak nggak beda, sama gitu kan. Pokoknya kalau ada orang ngomongin fulan langsung ikut nimbrung. Kenapa? Karena ada nama yang dia cinta tersebutkan gitu. Jangankan orang, kita tuh kalau kita lagi kalau demen sama barang juga sama tuh. Kita demen sama barang. Itu barang kita sebut-sebut mulu kan gitu. Kalau lagi ada iklan di TV kita tonton tuh, lagi temen ada mobil Mitsubishi apa tuh yang lagi expander kan gitu. Kita sebut mulu tuh expander. Ntar mau duit kalau punya mobilnya expander kan gitu. Buka HP yang dibuka iklan mobil, nyari yang expander gitu. Lihat aja kiranya kali-kali gitu melihat ada hadiah orang iseng buang mobil diambil gitu. Saking demennya kita expander begitu tuh. Kita buka HP, buka iklan kan gitu. Cari nggak tahu ada yang lagi kagak waras dia jual mobil 20 juta kan gitu. Pokoknya orang pada cinta tuh jadi gila kan gitu. Orang pada cinta tuh jadi gila. Begitu juga cinta kepada Nabi Muhammad, kita juga menggila.
bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat ini fadilahnya banyak. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan ganjar pahalanya, Allah akan balikin salawatnya sebanyak 10 kali. Jadi salawat kita kepada Nabi Muhammad itu dibalikin oleh Allah menjadi salawat Allah kepada kita. Jadi hakikatnya Nabi Muhammad itu sebenarnya nggak butuh salawat kita, karena salawat kita itu untungnya buat kita juga. Salawatnya buat kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad balik buat kita 10 kali salawat Allah. Apa makna salawat Allah buat umatnya, buat kita? Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Dan dialah Allah bersalawat kepada kalian wa malaikatuhu. Jadi setiap Allah memuji hambanya, setiap Allah berdoa mendoakan hambanya, setiap Allah bersalawat kepada hambanya, pasti diikuti oleh para malaikatnya. Jadi yang kata Nabi Muhammad satu salawat ganti-ganti 10 salawat, itu 10 salawat salawatnya Allah doang, belum sama malaikatnya. Kalau sama malaikat-malaikatnya itu salawatnya bisa ribuan kali balasannya. Jadi satu salawat kita tuh bisa 1000, 2000 lebih bahkan dibalas oleh Allah, karena diikuti oleh para malaikatnya. Dan para malaikatnya tersebut kemudian bersalawat kepada kita. Apa itu arti salawat Allah dan para malaikat kepada kita? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju terang benderang, daripada kegelapan menuju cahaya, daripada kesulitan menuju kemudahan, daripada kekurangan menuju kecukupan, daripada kesulitan menuju jalan keluar. Jadi sholawat itu jadi yukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Dari lilitan hutang bisa keluar dari hutang, sholawat. Salawat kepada Nabi Muhammad itu berbalik salawat Allah kepada kita. Salawat Allah kepada kita artinya apa? Kita dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan ila nur menuju cahaya. Dan itu salah satu fadilah salawat. Belum lagi kata Nabi Muhammad, gimana? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling saya peduliin nanti di hari kiamat itu orang yang banyak sholawatnya ketika di dunia. Jadi kalau kita rajin sholawat kepada Nabi Muhammad di dunia, kita di akhirat jadi orang yang diutamakan oleh Nabi, jadi diprioritaskan. Ya kayak kita kan sering mengutamakan orang tua kita, kan gitu. Kalau kita sama istri kita mengutamakan istri kita, kan ya. Ini kalau kemana-mana melihat ada barang bagus yang diingat siapa? Beli ini buat bini, kan begitu. Kalau yang diutamakan orang tuanya diingat orang, beli ini buat emak. Kalau yang dia utamakan anaknya dia bilang, ini buat emak nih, buat anaknya. Nanti nyampe rumah gitu, dibilang, adek, kakak, abang jangan pegang dulu ya, biar mama dulu yang pegang gitu. Diutamain bininya karena dia mengutamakan bininya daripada anak-anaknya. Jangan dipegang dulu ya, jangan dimakan dulu ya, biar mama dulu yang makan. Kan begitu, biar ibu dulu yang makan, biar nenek dulu yang makan. Kita juga takut tapi gitu ya, karena kita orang yang rajin sholawat kepada Nabi Muhammad, kita diutamakan, diutamakan. Jadi sini yang rajin sholawat masuk pulang, kita dulu. Pokoknya jadi orang yang diutamakan. Gimana sih orang yang diutamakan? Kayak tamu yang dihormati sama tuan rumahnya, kan gitu. Apa-apa buat tamu nih, apa-apa buat tamu. Jadi gitu kalau kita mau diutamakan, karena nggak ada yang bisa nyelamatin kita ntar di akhirat kecuali syafaatnya Rasul. Rasul mau ngasih syafaat sama kita, gimana kalau kita nih kalau Rasulnya nggak kenal sama kita? Gimana biar kita kenal sama Rasul? Ya kita banyak sholawat, karena sholawat kita nih. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sekarang lagi itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu salawat kita itu diantarin sama malaikat kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW
ya Allah, itu fulan udah bersolawat kepada saya. Karena kita bersolawat, akhirnya kan nama kita disebut sama Nabi. Karena nama kita disebut sama Nabi, Nabi kan jadi kenal. Belum lewat sejam kita salawat lagi, Nabi Muhammad, si fulan salawat lagi. Rajin banget. Anaknya siapa sih, bapaknya siapa sih, orang tuanya yang mana sih, kan begitu jadi kenal. Tapi kalau kita di dunia nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kan cuma mengidolakan apa yang namanya Muhammad Ali itu petinju, tapi nggak dengar sama orang yang dicinta sama Muhammad Ali. Muhammad Ali kan cinta sama Nabi Muhammad. Ya salawatnya yang kagak dikenal. Biar kita dikenal sama, karena nanti kita dikenal sama Nabi Muhammad, kita diselamatkan syafaat Nabi. Kan gitu ya, kan kita tahu lah berapa banyak kita sholat, berapa sering kita sedekah, berapa rajin kita puasa sunnah, seberapa ikhlas hati kita, kan kita tahu sendiri. Ya tinggal diukur aja, kira-kira kalau sholat begini, puasa begini, hati model kayak gini, surga bisa masuk atau enggak? Bisa masuk surga atau enggak? Nah untuk itu punya Nabi Muhammad menyiapkan syafaat buat kita umatnya. Buat siapa? Ya umat yang dikenal. Siapa yang dikenal? Yang sering nyebut namanya waktu itu. Ya banyak sholawat. Jadi sholawat itu ringan tapi pahalanya besar. Itu yang pertama. Orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad, yang pertama adalah banyak bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah mulutnya banyak bersholawat, kemudian kata Imam Nawawi Banten, ihya sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad setelah mulutnya banyak bersolawat, yang kedua ihya sunnatihi, menghidupi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidupi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti gaya hidupnya Nabi untuk kita praktekkan di kehidupan kita. Kita miripin hidup kita dengan hidupnya Nabi. Kita miripin gaya ibadah kita dengan gaya ibadahnya Nabi. Kita miripin bagaimana kita ngomong persis kayak ngomongannya Nabi. Kita miripin sikap kita sama seperti sikapnya Nabi Muhammad SAW. Persis kalau kita lihat anak-anak kita, itu dia lagi demen sama siapa, Ronaldo. Itu kan kalau orang udah demen sama tuh pemain bola, akhirnya semua badannya tuh dimirip-miripin tuh. Pertama dia beli bajunya, kan gitu. Dia baju Real Madrid dia beli, baju Barcelona dia beli. Urusan tuh KW sekian dia bodo amat, yang penting mirip dulu kan. Dia beli tuh baju Barcelona. Nah, belakangnya harus ada nomornya. Nomornya yang tulisan yang dia demen tuh pemainnya. Dia beli Messi lah, dia beli Ronaldo, dia beli pokoknya pemain yang. Kalau udah bajunya punya, orang yang idola tuh nggak cukup sampai di situ. Lalu apa ya? Dia potong rambutnya digunting, dicukur, dimiripin sama model yang dia demen, kan gitu. Ya kan? Dulu apalagi waktu kalau zaman kita tuh, bukan zaman kita ya, zaman saya masih sekolah. Itu lagi tenar tuh itu David Beckham. Sekarang udah tua, yang bininya habis itu David Beckham, pemain sepak bola timnas Inggris. Wah, itu David Beckham tuh yang demen bukan cuma cowok, cewek juga pada demen kan, memang pada ada. Yang saya paling ingat tuh, setahu saya tuh Beckham tuh yang mula-mulain rambut mohawk. Dulu tahun berapa tuh Beckham rambutnya, dulu kan rambutnya rambut anak 90-an kan, gondrong dia tuh, belah tengah. Orang pada ngikutin gitu. Tuh kalau apa namanya, orang kita sih masih ada pantas tuh gitu. Tahun berapa itu Beckham ganti gaya rambutnya jadi mohawk. Mulai dari nggak pantas orang kita ngikut kan. Kalau Beckham rambutnya mohawk gitu ya, dia pantas orang bule, matanya biru, hidung mancung kan gitu. Kalau orang kita ngikutin, ya emang begitu sih, orang udah demen yang ngikutin. Urusan pantas atau nggak pantas nomor 27, yang penting ikut dulu sama dulu. Rambutnya dimohawkin gitu. Ya, padahal matanya merah, hidung pesek, leher banyak daki, pokoknya nggak pantas lah, jelek-jelek aja gitu. Tapi tetap ngikutin, kenapa dia cinta, dia demen sama David Beckham. Sampai kapan waktu ada orang
pemain bola yang mana tuh diikutin rambutnya biasa, cuman pinggirnya dicepak, ditipisin, tapi dikasih stempel PLN. Ada stempel itu listrik. Gambar betul. Orang pada ngikutin tuh. Padahal pantas mah kagak itu rambutnya gitu. Kenapa? Cinta dia sama idolanya kan gitu. Rambutnya muda, bajunya muda, celananya. Cari celana jeans yang mirip sama yang dipakai sama Ronaldo kan begitu. Sepatunya dia beli mereknya sama. Kan gitu. Kacamatanya dimirip-miripin. Ini tahun kemarin waktu si Nisa Sabian terkenal banget tuh. Ya, kalau sekarang kan udah nggak terkenal gitu. Dulu terkenal banget tuh si Sabian, perempuannya vokalisnya namanya Nisa. Dia punya kacamata bulat. Akhirnya semua anak perempuan, anak perawan pada pakai kacamata bulat. Tuh kacamata bulat laku dijual di mana-mana. Ikutin Nisa Sabian. Pantas apa enggak urusan 12 lah, pokoknya punya dulu. Terus dia pakai itu. Kalau perempuan anak sekarang tuh pakai jas, tapi bukan jas, apa sih namanya? Orang pada beli tuh. Ngikutin gitu orang kalau cinta yang begitu. Nah kita tuh ngukur nih, kita ngaku cinta sama Nabi, tapi kita kagak ada yang dimirip-miripin tuh. Romanya ogah banget kalau pakai sifat mata hari Jumat. Romanya males kalau pakai baju putih-putih buat Jumatan. Romanya rada males kalau zikir habis sholat kan gitu. Romanya rada males, ya gitu nggak ngikutin Nabi itu kan jadi diragukan cinta. Kalau emang ngaku cinta Nabi kita miripin. Dari mulai bangun tidur Nabi Muhammad biasanya ke kamar mandi cuci tangan sambil siwakan kan gitu. Kalau dia habis nyampur sama bininya ya dia mandi janabah, kemudian dia sholat. Sholatnya sebisa mungkin dapat sholat qobliyah subuh. Ya syukur-syukur dapat tahajud. Cuma tahajud ini kan ibadah sunnah Nabi yang lumayan rada gede. Usahanya kudu banyakkan. Yang namanya kita tahu mau cinta Nabi, kalau disuruh langsung tahajud kan namanya kaget gitu. Ya jangan yang tahajud dulu lah. Yang sunnah-sunnah kecil aja dulu. Kalau emang belum bisa bangun subuh tepat waktu, ya bangun subuhnya tepat waktu dulu. Kalau udah biasa bangun subuh tepat waktu, biasain qobliyah subuh, kemudian habis subuh zikir kan gitu. Nabi Muhammad habis subuh zikir sampai hatta asyraqati syams, sampai matahari syuruk terbit. Kemudian ketika terbit Nabi Muhammad melaksanakan sholat begitu dimirip-miripin semuanya. Sholat duha Nabi Muhammad begitu, nama bininya dia begitu kan itu. Nama bininya ya kalau apa namanya sifatnya begini. Kalau sama orang sifatnya begini, nah itu yang perlu dipelajari biar hidup kita mirip sama Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang banyak majelis taklim, banyak pengajian, termasuk apa kita nih, internet kita bisa manfaatin buat cari bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bajunya Nabi Muhammad kalau jalan bagaimana, bahkan gaya rambutnya pun diriwayatkan. Model rambutnya Nabi Muhammad kayak gimana sifat. Jadi begitu. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, ya miripin tuh hidup kita sama hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana anak-anak yang mengidolakan idolanya, kita mirip-miripin. Dan untungnya tuh Nabi Muhammad orang manusia sama kayak kita. Karena sama orangnya, sama manusianya, jadi kita ngikutinya tuh kagak ribet. Karena ukurannya sama. Nabi Muhammad kok bisa sholat tahajud ya? Ya bisa lah, kan habis sholat isya dia langsung tidur, kagak ngobrol lagi. Oh berarti kita bisa tuh, habis isya kagak kemana-mana, ngobrol secukupnya tidur, dan bisa bangun sholat tahajud. Nabi Muhammad kok bisa ya puasa Daud? Ya bisa, kan sama orangnya sama kayak kita juga bisa tuh puasa Daud. Nabi Muhammad kok bisa sama? Jadi memang Allah zalim kalau nyuruh kita ngikutin Muhammad, tapi Muhammadnya bukan orang. Muhammadnya jin, Muhammadnya iblis. Kita susah ngikutinnya, ya kan? Dan kita itu juga kan salah satu pencapaian Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, dia bisa mengislamkan jazirah yang dulu orang kenal sebagai sebagai jahiliyah. Mungkin kalau Muhammadnya jin, ya orang juga pada masuk Islam, cuma bukan gara-gara ikut Islam, tapi gara-gara takut, ditakut-takutin sama Nabi. Habis nabinya jin kan. Tapi kan Nabi Muhammad sama manusianya, berarti kita bisa tuh
meluluhkan hati orang-orang sebagaimana Nabi Muhammad bisa meluluhkan hati orang-orang kemudian beriman. Dan untung tuh, untung nabinya manusia, jadi kita ngikutinnya gampang. Allah zalim kalau memerintahkan kita untuk ngikutin Muhammad, tapi Muhammadnya bukan manusia, jadi susah mengukurnya. Muhammadnya malaikat, ya nggak bisa kita ikutin. Malaikat nggak sama kayak kita. Malaikat nggak punya nafsu. Malaikat taunya cuma ibadah. Kalau kita ada otaknya, ada nafsunya juga kan gitu. Nah Muhammad sama. Muhammad cinta sama istrinya, Muhammad juga cinta sama cucunya, kan gitu sama kayak kita cinta sama cucu, cinta sama istri. Jadi sama manusia. Tapi memang di satu sisi Nabi Muhammad punya keunggulan, yaitu beliau mukjizat, Nabi yang punya mukjizat. Nah mukjizat itu kita nggak mesti ngikutin. Kita nggak dituntut untuk bisa sama kayak Nabi Muhammad soal mukjizat, tapi soal ibadahnya, nahan emosinya, berperilakunya, sifatnya kita bisa ngikutin karena sama manusia. Tapi yang mukjizat itu nah kita nggak bisa dituntut, kita nggak dituntut ngikutin. Kayak Nabi Muhammad tuh punya keringatnya Nabi Muhammad tuh kan wangi kan gitu. Keringatnya Nabi Muhammad jadi minyak wangi dan itu disaksikan oleh para sahabat semuanya. Bahkan kata Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan tuh saya ngumpulin banyak minyak wangi, tapi sebanyak minyak wangi yang saya kumpulin saya nggak pernah nemu minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Itu keringatnya Nabi, dan itu dikumpulin. Artinya Nabi Muhammad itu kan punya kebiasaan menyantuni perempuan-perempuan tua renta. Ummu Sulaim itu termasuk orang tua ketika Nabi Muhammad hidup. Beliau datang ke rumahnya Ummu Sulaim yang ngasih makan. Kadang Nabi Muhammad tidur siangnya juga di situ. Nah pas tidur siang di rumah Ummu Sulaim itu nadangin keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ada berarti Ummu Sulaim itu memang rada miskin tuh berarti. Karena Nabi Muhammad tidur sampai keringetan, berarti kan gerahan. Jadi rumahnya kagak punya kipas angin. Jadi gara-gara itu keringatnya ditadangin jadi minyak wangi. Nah kita nggak dituntut untuk bisa kayak gitu. Itu mukjizat. Jadi kita nggak usah cari tirakat, nggak usah cari terapi biar gimana caranya keringat kita bisa jadi wangi, nggak bakal ada. Itu khusus Nabi Muhammad doang. Kita nggak usah capek-capek nyari pertapaan biar bisa keringatnya wangi kagak. Dari dokter luar negeri biar bisa keringatnya wangi enggak. Jangan kita presiden orang nomor 1 Indonesia juga kalau keringetan bau juga. Jadi itu mukjizat. Nabi Muhammad punya ludahnya bisa jadi obat. Nah, itu mukjizat. Itu mukjizat. Jadi kita nggak usah nyari-nyari, nggak usah bisa-bisaan meludah jadi orang sakit di ludah. Katanya jadi obat. Nggak, itu nanti. Jadi kita di situ nggak dituntut. Tapi di satu sisi bahwa Nabi Muhammad manusia, nah itu yang kita ikutin. Itu yang kita ikutin. Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan kelebihan keuntungan bahwa Nabi Muhammad adalah sama manusianya sebagaimana kita, kan gitu. Ya dari mulai sunnah-sunnah yang kecil lah, ketemu assalamualaikum, kan gitu, senyum sama saudara nggak saling ganggu, sama istri sopan, sama orang tua hormat, kan gitu. Walaupun rada beda, nggak boleh hina-hinaan, nggak boleh caci maki, nggak boleh yang lain-lain. Percuma juga kalau ngikutin Nabi Muhammad, tapi kalau lihat ada teman saudara yang pengajiannya beda, dia rada manyun mulutnya, itu kan nggak bagus juga. Bikin maulid malamnya paginya ketemu saudara yang kagak bikin maulid, kemudian berantem, kan nggak bagus. Jadi sunnah nabinya diikuti dari yang kecil-kecil aja. Pakai baju, kalau perlu saya mau ngikutin Nabi pakai gamis nih, ya nggak apa, ikutin. Kalau mau ngikutin sebagai bentuk ittibaan, mirip-miripin dengan Nabi, nggak ada yang salah kan gitu. Tapi ketahui bahwa yang namanya gamis itu bukan syariat. Syariatnya itu nutupin aurat. Cuman kebetulan emang orang sono biasanya pakai gamis. Dan Nabi Muhammad selalu berpakaian dengan pakaian kaumnya, nggak mau kelihatan beda sendiri. Gitu. Maka orang-orang sono kalau pakai gamis kagak ada pahalanya tuh. Kenapa? Ya dia pakai gamis tiap hari. Orang jadi baju resmi, orang nonton konser aja pakai baju gamis. Di sini baju gamis buat Jumatan sama sholat itu.
Di sana nonton stadion pakai gamis, tapi kalau orang kita pakai gamis mesti dia punya niat. Kenapa? Karena itu bukan barang biasa di kita. Mesti dia pakai niat. Niatnya apa? Ngikutin Nabi kan gitu. Ada betul pahala. Laki-laki pakai sifat ya kan. Itu kan bukan barang biasa di kita. Kalau kita begitu berarti punya niat dan punya maksud. Apa maksudnya? Ngikutin Nabi. Nah kan gitu. Tapi kalau orang sono yang udah kebiasaan kemana-mana bawa kayu siwak, jadi siwak tuh gosok gigi aja. Tapi kalau kita ini kan bukan barang biasa, jadi pas kita bawa tuh mesti ada niatnya apa? Ngikutin Nabi. Nah, kita dapat pahala. Jadi sunnahnya diikuti, baik sunnah yang sifatnya tasyrik dan juga sunnah yang sifatnya jibili, sunnah yang sifatnya kebiasaan, gaya makan, gaya jalan, pakaian, gaya rambut, berbicaranya, kemudian diikuti. Itu yang kedua, ngikutin sunnah Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, orang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW setelah banyak bersolawat. Kemudian yang kedua mengikuti sunnahnya. Yang ketiga itu hubbu ahli baiti Rasulillah, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu syarat cinta Nabi itu semua sepakat. Semua ulama sepakat bahwa orang yang cinta seseorang dia wajib mencintai orang yang dia cinta. Kita cinta sama jangan orang ya. Kalau istri kita punya barang yang dia suka, maka sebagai bentuk cinta kita kepada istri, kita juga jaga barang dia kan ya. Dia punya sepatu yang rada dia demen banget tuh sepatunya ditaruh di sini, maka kita juga perlu jaga tuh, ya kan? Kalau ketahuan kita nyenggol sepatunya dikit aja itu bisa marah. Itu bisa marah. Anak kita punya mobil-mobilan. Kalau kita cinta sama anak kita tuh mobilan kita jaga tuh. Kan ya. Kita rapihin, kalau lagi nyapu kita pisahin biar enggak kesapu kan gitu. Kalau perlu pas lagi cuci mobil kita cuci juga tuh mobil-mobilnya sekalian biar bersih. Cinta kita sama anak kita membuat kita juga harus mencintai barang yang dia cinta. Lebih-lebih orang. Istri kita cinta sama adiknya, sayang sama abangnya, cinta sama orang tuanya, kita harus juga sama. Jangan kemudian kita gak demen sama emaknya, itu menyakiti hati istri kita. Kita ngaku cinta sama istri, tapi kita gak demen sama bapaknya. Istri kita tuh sakit hati kan gitu. Gua gak suka kan gitu. Gua gak suka sama bapak lu tuh. Istri kita walaupun gak ngomong sakit hati dia. Sialan. Gue dipakai tiap hari bapak gue digedek kata bapak gue digedekin sama dia gitu. Gue kan ada gara-gara bapak gue kan ada gitu. Orang sakit hati. Anak kita juga sama. Anak kita cinta nih sama perempuan udah nikah jadi istri. Maka kita juga wajib cinta mantu. Karena kalau kita nggak cinta mantu kita itu bikin sakit hati anak kita. Ngaku cinta sama anak tapi dia sakitin hatinya kan nggak begitu. Nah gitu juga nanti kita ngaku cinta Nabi Muhammad punya orang-orang yang dia cinta. Siapa yang dia cinta? Yang keturunannya, anak cucunya. Dulu Imam Syafi'i pernah dicaci maki gara-gara ngomong begini. Apa namanya Imam Syafi'i ngomong keluarga Nabi. Nanti Syiah gitu. Saya Syiah. Kemudian kata Imam Syafi'i dia bikin syair begini, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu. Yakfikum min alimil qadri annakum man lam yusalli alaikum batalat salatuh. Itu kata Imam Syafi'i ketika ditanya orang sekelilingnya tuh kesal ngomong cinta keluarga Nabi gitu. Ya kita memang wajib cinta keluarga Nabi. Itu kewajiban kita kepada Allah. Urusan ada anak cucu Nabi yang berdosa urusan dia gitu. Urusan dia. Kita punya bos nih. Bos itu yang gaji kita nyupirin, kadang juga bikinin teh begitu ya. Satu waktu itu bos ke satu kasus korupsi. Ya kita sebagai bawahannya kan tetap harus hormat juga walaupun dia ke satu kasus korupsi. Ya kita tetap bawahannya. Urusan dia korupsi ketangkap rasain korupsi. Cuman gua ini bawahan dia, gua tetap hormat sama atasan. Ini korupsi dia salah. Ya cuma gue bawahan, gue tetap hormat. Gue hormatin itu istrinya, gue jaga anak-anak kan begitu. Itu keluarga Nabi punya kemuliaan di sisi Allah, kita hormatin. Urusan dia ngomongnya kasar, urusan dia berdosa, itu urusan dia sama Allah.
Kita jangan ngatur kewajiban dia sama Allah, kita atur kewajiban kita sama Allah. Kita punya kewajiban sama Allah, ngikutin Nabi, cinta keluarganya juga, itu udah beres. Maka kalau kita cinta sama keluarga Nabi, kalau ada yang rasa-rasa salah, kita maklumin, kita maafin, tapi nggak usah diomong-omongin lagi, udah beres. Kita tidak mentoleransi kemaksiatan, tapi kita punya kewajiban menghormati keluarga Nabi. Kemaksiatan yang dikerjakan, Allah punya tanggungan. Jadi jangan ngiri, jangan kalau keluarga Nabi berdosa kagak jadi maksiat, sama jadi maksiat juga. Cuman urusannya kan sama Allah, kita mau punya urusan, kita harus hormatin itu. Gitu, Imam Syafi'i bilang begitu, wahai keluarga Nabi Muhammad, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Kewajiban kita cinta kepada kamu keluarga Nabi itu kewajiban yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, salah satu isinya kewajiban kita cinta kepada keluarga Nabi. Yakfikum min alimin qadri annakum, cukup bagi saya tahu kemuliaan Anda dan keluarga Anda, wahai keluarga Nabi. Man lam yusalli alaikum batalat salatuhu, bahwa dalam pandangan kami orang yang tidak bersolawat kepadamu di tahiyat akhir, salatnya tidak sah. Cukup sebagai bukti bahwa engkau adalah keluarga yang dimuliakan oleh Allah, bahwa siapa orang yang tidak bersolawat kepadamu di tahiyat akhir, salatnya tidak sah. Kan itu jadi qaulnya Syafi'i. Imam Syafi'i punya pendapat begitu, bahwa orang yang tahiyat akhir salawatnya cuma sampai Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak diterusin sampai keluarga Nabi Muhammad, nggak sah salatnya. Jadi salawatnya harus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu. Wa ala ali Muhammad. Itu yang ketiga, cinta keluarga Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, hubbu al-ansor, cinta kaum Ansor. Banyak sholawat, ngidupin sunnah, mencintai keluarga Nabi. Yang keempat, mencintai kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Kaum Ansor itu kalau dibuka kitab-kitab sejarah, Ansor itu adalah orang yang asli Madinah, kemudian menerima kedatangan para kaum Muhajirin dan juga Nabi beserta para sahabat. Tapi Ansor juga diartikan sebagai orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad ketika bait Al-Aqabah Al-Ula. Tapi kalau kata Imam Nawawi, orang Ansor itu adalah orang yang menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW di sepanjang zaman. Itu namanya Ansor. Jadi walaupun dia orang sekarang, tapi kalau dia mendedikasikan dirinya untuk menghidupi sunnah Nabi, itu kaum Ansor. Contohnya apa? Banyak. Guru-guru ngaji itu kaum Ansor, kemudian petugas kebersihan tukang sapu itu kaum Ansor, imam-imam rawatib kaum Ansor, merbot masjid juga kaum Ansor, karena dia memberikan waktunya yang luang untuk menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW itu kaum Ansor. Maka kita juga wajib mencintai. Cinta kita kepada Nabi Muhammad melahirkan kewajiban bahwa kita harus cinta orang-orang yang menghidupi sunnah Nabi Muhammad. Gimana cara mencintainya? Ya kita penuhi kebutuhannya, kan begitu. Kita jaga kesehatannya, kita jaga keamanannya sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau emang harus iuran buat ngaji anak-anak kita bayar iurannya. Kalau bisa dilebihin, kan begitu. Sebagaimana orang tua kita dulu kepada guru-guru mereka, nggak perlu nunggu Idul Fitri kan gitu. Orang dulu kalau punya rezeki datang ke tempat gurunya kan gitu, panen bawa ke tempat gurunya. Itu sebagai cinta kepada Nabi Muhammad. Dia juga cinta orang-orang yang menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu 4 hal yang disebutkan oleh Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Madaniyah ketika menjelaskan siapa yang disebut cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kalau sudah dikatakan cinta, berarti dia nanti akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW, yang karenanya tentu dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan yang baik dan juga menuju tempat-tempat yang nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW
Jadi kita cukupkan. Tadi saya mau bangun bahas masjid, cuman laptopnya kagak nyambung, saya bingung. Gitu. Akhirnya karena mumpung masih maulid, kita bahas ini. Gitu. Jadi cinta kita di refresh, diulang lagi pengertian kita tentang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sekali-kali mulut kita ini ikut-ikut menghina keluarga Nabi. Tadi udah dibilang. Keluarga Nabi sama kita kalau urusan dosa. Dia maksiat dia dapat dosa, dia ngerjain ibadah dia dapat pahala. Kita juga sama. Tapi kan urusan dosa bukan urusan kita, itu urusan sama Allah. Kita punya kewajiban di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Kita harus mencintai keluarga Nabi. Biarin dia berdosa, ya nggak dibiarin juga, ditegur. Cuman kan yang negur bukan kita juga. Yang negor kan juga nggak langsung, wah ya Beb, itu salah lo ngomong, nggak begitu juga kan gitu. Yang negor ya ulama selevelnya dia. Kita cukup ngerjain kewajiban kita apa? Dia keluarga Nabi nggak boleh diomongin. Ya jangan keluarga Nabi. Orang Muslim pada umumnya kan emang nggak boleh diomongin, lebih-lebih kalau dia keluarga Nabi kan gitu. Dia lebih-lebih dia keluarga Nabi. Maka itu kewajiban kita aja urusin. Gak usah urusin kewajiban. Lu kan Habib, lu harus gini. Itu urusan dia lebih ngerti daripada kita. Jangan sampai kemudian akhirnya kita benci. Kalau kita udah benci sama keluarga Nabi, ntar kita di akhirat ketemu Nabi kan malu. Lu ngaku cinta sama gua. Iya ya Rasul. Lu dulu di dunia doyan banget mulut tuh ngomongin Habib. Lu doyan banget ngina keluarga Nabi. Lu doyan banget caci maki ansor. Guru-guru ngaji ulama-ulama lu hina juga lu. Itu kan juga ansor. Gue cinta juga sama ansor. Gue cinta anak cucu gue. Lu hina-hina. Lu ngaku cinta sama nanti kan digituin. Kalau udah Nabi Muhammad gak depan sama kita, ya nanti kita di akhirat pergi makan. Kayak mantu didiemin sama mertua di rumah kan gak enak. Satu rumah nih kita sama mertua, tapi dia malah di mertua kan kita bingung. Kalau kita salahnya apa? Gitu. Ya kan kagak diopenin. Kita di akhirat bareng sama teman-teman Muslim yang lain, cuma kita kagak diopenin. Orang Muslim lain mah dipanggil sama Nabi Muhammad nih umatku nih. Ayo kita masuk, kita kagak diopenin, diemin kan kagak enak. Gitu. Maka itu kita harus lakukan kewajiban kita mencintai Nabi Muhammad dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.